Ulul Baqiyah. Dari fasad manusia menuju inabah dan kebangkitan peradaban. Kerusakan yang hari ini tampak di darat dan di laut bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Al-Quran telah menyingkap hakikatnya jauh sebelum manusia modern sibuk menyebutnya sebagai krisis iklim, konflik global, atau bencana alam. Dalam Quran Surat 30 ayat 41, Allah menegaskan bahwa kerusakan muncul bima kasabat aydin nas, akibat dari perbuatan tangan manusia sendiri. Ini adalah pernyataan ideologis yang tegas kerusakan bukan semata musibah alamiah, melainkan konsekuensi dari penyimpangan manusia dari jalan Allah. Kerusakan ini dibiarkan tampak dan dirasakan, bukan karena Allah lalai, tetapi karena Dia hendak mendidik manusia agar kembali, la'allahum yarjiun. Namun, Al-Quran tidak pernah memaknai kembali secara dangkal. Ia bukan sekadar rasa takut sesaat ketika bencana datang, bukan pula tangisan kolektif yang cepat dilupakan setelah keadaan pulih. Ruju dalam Al-Quran adalah kembali kepada Allah sebagai pusat orientasi hidup dan peradaban. Namun disinilah problem sejarah muncul. Jika tujuan kerusakan adalah agar manusia kembali, mengapa kerusakan justru berulang, meluas, bahkan menjadi sistem? Quran Surat 11 ayat 116 memberikan jawaban yang pahit namun jujur. Allah mempertanyakan minimnya ulul baqiyah, orang-orang yang masih memiliki sisa iman, akal sehat, dan nurani untuk mencegah kerusakan. Ketika penjaga nilai ini sedikit, diam, atau tersingkir, maka kebatilan tidak lagi terasa asing. Ia berubah menjadi kebiasaan, lalu keniscayaan. Ulul baqiyah bukan sekadar individu saleh yang sibuk menyelamatkan dirinya. Mereka adalah penjaga nurani peradaban, yang berdiri di tengah arus penyimpangan untuk mengatakan, ini salah, ketika yang lain memilih aman atau larut. Hilangnya mereka membuat kerusakan tidak lagi dipertanyakan, bahkan dibenarkan atas nama kepentingan, stabilitas, atau kemajuan. Dalam kondisi seperti inilah, Al-Quran tidak menawarkan jalan kompromi. Ia justru menghadirkan perintah yang berat namun menentukan. Dalam Quran Surat Hud ayat 112, Allah memerintahkan Rasul-Nya, "Fastaqim kama umirta," beristiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Perintah ini turun dalam konteks sejarah umat-umat yang binasa dan kerasnya jalan dakwah. Seakan Allah menegaskan bahwa jawaban atas kerusakan bukan penyesuaian diri dengan zaman, tetapi keteguhan di atas perintahnya. Istiqomah yang dimaksud bukanlah sikap kaku tanpa hikmah, tetapi keteguhan ideologis, tetap berjalan lurus meski sendirian, tetap menyampaikan kebenaran meski berhadapan dengan penolakan, dan tetap memegang tauhid sebagai pusat hidup meski dunia menawarkannya di pinggiran. Inilah watak para ulul baqiyah sepanjang sejarah. Namun istiqomah tidak mungkin lahir dari hati yang kering. Disinilah Al-Quran memperkenalkan satu konsep batin yang sering terlewat, al-inabah. Berbeda dengan taubat yang bisa bersifat momen, datang saat terdesak lalu pergi. Inabah adalah kembali yang berulang dan berkelanjutan. Allah memerintahkan, wa anibu ila rabbikum, Quran Surat 39 ayat 54, kembalilah kepada Tuhanmu, bukan sekali, tetapi terus-menerus. Al-Quran menjelaskan bahwa hidayah diberikan kepada mereka yang berinabah, Quran Surat 13 ayat 27, Quran Surat 42 ayat 13, dan keselamatan diberikan kepada orang yang datang kepada Allah dengan kolbin munib, hati yang selalu kembali, Quran Surat 50 ayat 33. Bahkan para nabi menegaskan bahwa seluruh perjuangan mereka bertumpu pada inabah, sebagaimana ucapan Nabi Syuaib, ilaihi unib, kepadanya aku kembali, Quran Surat 11 ayat 88. Dengan demikian, inabah adalah ruh istiqomah. Tanpanya, istiqomah akan berubah menjadi kekerasan sikap atau kelelahan ideologis. Inabah menjaga agar keteguhan tetap hidup, lembut, dan terhubung dengan Allah. Ia membuat seorang mukmin tetap berdiri, bukan karena kerasnya kepala, tetapi karena dalamnya ketergantungan kepada Robnya. Jelas dan tegas, benang merah Al-Quran menjadi terang. Quran Surat 30 ayat 41 menjelaskan realitas kerusakan sebagai akibat penyimpangan manusia. Quran Surat 11 ayat 116 menjelaskan absennya penjaga nurani sebagai sebab sosialnya. Fastaqim kama umirta menawarkan sikap menghadapi zaman rusak. Dan Al-Inabah memastikan bahwa keteguhan itu tetap bernapas,
tidak kering, dan tidak patah di tengah jalan. Maka rojiun atau kembali, yang dimaksud Al-Quran bukan nostalgia romantik terhadap masa lalu, melainkan kebangkitan iman yang sadar, nurani yang hidup, dan manusia-manusia yang bersedia memikul amanah sejarah. Peradaban Islam tidak akan bangkit karena banyaknya slogan, tetapi karena hadirnya kembali ulul baqiyah, orang-orang yang istiqomah dalam perintah Allah dan terus kembali kepadanya dalam setiap keadaan. Saudara, bencana bukan selalu murka Tuhan semesta alam. Seringkali ia adalah teguran atas iman yang ditinggalkan manusia. Ketika tauhid disingkirkan dari pusat hidup, kerusakan hanya menunggu waktu untuk menjadi sistem. Kerusakan alam hanyalah bayangan dari kerusakan nurani manusia. Maka, Allah membiarkan manusia merasakan akibat ulahnya, bukan untuk membinasakan, tetapi agar mereka kembali. Kembali kepada Allah bukan mundur ke masa lalu, tetapi bangkit menegakkan kebenaran yang ditinggalkan. Taubat yang sejati bukan hanya menyesali dosa, tapi berani menghentikan arus kebatilan. Menjadi dan bergabunglah dengan ulul baqiyah. Mereka adalah para penjaga dan pejuang kebenaran. Sebab, peradaban tidak runtuh karena banyaknya orang jahat, tetapi karena sedikitnya penjaga kebenaran. Ulul baqiyah adalah mereka yang tersisa ketika iman menjadi barang langka. Ketika semua memilih aman, sisa yang berani berkata benar itulah yang menyelamatkan sejarah. Fastaqim kama umirta. Istiqomah bukan tentang nyaman, tapi tentang setia pada perintah Allah meski sendirian. Fastaqim kama umirta adalah sikap melawan arus tanpa kehilangan arah. Jalan lurus tidak selalu ramai, tapi di sanalah kebenaran dijaga. Saudara, ini adalah nasihat untuk diri dan juga saudara sekalian. Sadarilah, di zaman rusak, istiqomah bukan pilihan moral, ia adalah kewajiban sejarah. Ketika kebenaran terasa berat, itu tanda kita sedang berjalan lurus. Allah tidak menunggu mayoritas. Dia menunggu siapa yang tetap berdiri. Ya muqallibul qulub, sabit qalbi ala dini. Amin ya robbal alamin.